Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolisa dengan NIM 21106 112200011. Di sini saya akan membacakan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen Bisnis Kehutanan dengan judul Ekspor Strategi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari ekspor strategi. Ekspor strategi adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau negara untuk memasarkan produk atau layanan mereka ke pasar internasional. Strategi ini melibatkan berbagai langkah dan keputusan untuk memastikan keberhasilan di pasar asing, seperti pemilihan pasar target, penetapan harga, saluran distribusi, dan promosi. Melalui ekspor strategi, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan meraih keuntungan dari skala ekonomi, serta memanfaatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Ada beberapa jenis strategi ekspor, termasuk ekspor langsung, di mana ada perusahaan menjual produknya langsung ke pembeli asing, dan ekspor tidak langsung yang melibatkan perantara seperti agen atau distributor. Selain itu, strategi ini juga mempertimbangkan aspek regulasi, tarif, dan hambatan perdagangan di negara tujuan. Dengan perencanaan yang matang, strategi ekspor dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan eksistensi di pasar global. Selanjutnya ada jenis pemasaran. Ada 3 jenis pemasaran, yaitu pemasaran ekspor, pemasaran regional, dan pemasaran global. Pemasaran ekspor yaitu menjual produk dalam negeri ke luar negeri. Pemasaran ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan devisa negara, daya serap tenaga kerja, dan produktivitas. Yang kedua, pemasaran regional. Pemasaran regional adalah strategi pemasaran yang menargetkan wilayah tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik unik, preferensi budaya, dan kebutuhan konsumen di daerah tersebut. Dalam pemasaran ini, perusahaan menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi agar lebih relevan bagi pasar di wilayah tertentu, seperti Asia Tenggara atau Eropa Timur, sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan keberhasilan produk. Selanjutnya ada pemasaran global. Pemasaran global yaitu strategi yang memandang pasar secara keseluruhan tanpa banyak penyesuaian lokal, bertujuan menciptakan citra merek dan produk yang konsisten di seluruh dunia. Strategi ini berfokus pada efisiensi dan konsistensi dalam pesan, desain, dan operasional pemasaran di berbagai negara, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dan membangun kesadaran merek yang kuat secara global. Materi selanjutnya ada contoh kegiatan di 3 jenis pemasaran. Contoh kegiatan pertama, pada konteks pemasaran ekspor, pemasaran regional dan global bisa saling melengkapi. Sebuah perusahaan kopi misalnya dapat fokus pada ekspor ke pasar regional seperti Timur Tengah untuk varian rasa tertentu. Pemasaran regional sekaligus memperluas ke pasar global dengan produk premium untuk Eropa dan Amerika. Kemudian, sebuah perusahaan penghasil rempah-rempah di Indonesia seperti Saraswati mengekspor bubuk kayu manis ke Eropa dengan pengemasan khusus untuk pasar ekspor yang memenuhi standar impor Uni Eropa. Kegiatan yang kedua ada pemasaran regional, memiliki strategi pemasaran yang fokus pada wilayah tertentu, seperti kawasan ASEAN atau Uni Eropa, dengan mempertimbangkan preferensi lokal, budaya, dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan tekstil di Indonesia menjual produk batik khusus untuk pasar ASEAN dengan menyesuaikan desain sesuai selera konsumen di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand. Perusahaan makanan ringan asal Indonesia seperti Indofood memasarkan mie instan ke negara-negara ASEAN dengan rasa yang disesuaikan seperti Tom Yum untuk pasar Thailand. Strategi ini mempertimbangkan selera lokal yang unik di kawasan tersebut. Yang ketiga, pemasaran global merupakan pendekatan yang bertujuan menjangkau pasar internasional secara luas dengan menawarkan produk yang relatif seragam di berbagai negara. Contohnya adalah perusahaan elektronik seperti Samsung yang menjual produk seperti ponsel pintar dengan spesifikasi serupa di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Asia.
Brand pakaian seperti Nike memasarkan produk mereka dengan kampanye global yang sama, seperti Just Do It, dan memproduksi sepatu olahraga yang serupa di seluruh dunia, meskipun tetap membuka opsi penyesuaian kecil untuk kebutuhan tertentu seperti ukuran atau cuaca. Adapun kendala yang dihadapi Indonesia dalam eksportir, beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam eksportir yaitu: yang pertama, ada infrastruktur yang belum memadai, terbatasnya jaringan transportasi, pelabuhan, dan sistem logistik yang kurang efisien. Yang kedua, regulasi dan birokrasi kompleks, proses perizinan ekspor yang panjang dan administrasi yang berbelit. Lalu ada kualitas produk, banyak produk belum memenuhi standar internasional atau sertifikasi yang dibutuhkan. Kemudian ada persaingan global, kompetisi ketat dengan negara lain yang menawarkan produk serupa dengan kualitas atau harga lebih kompetitif. Selanjutnya, kurangnya tenaga kerja terampil, sumber daya manusia dalam bidang ekspor dan pemasaran internasional masih terbatas. Yang terakhir, fluktuasi nilai tukar, ketidakstabilan nilai rupiah dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor. Selanjutnya, solusi dalam menghadapi eksportir. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh eksportir di Indonesia, diperlukan solusi yang komprehensif yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait. Berikut adalah beberapa solusi utama. Pertama, penyederhanaan regulasi dan prosedur, mengurangi kompleksitas birokrasi dan prosedur ekspor dengan digitalisasi layanan melalui platform seperti Indonesia National Single Windows atau INSW, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya logistik. Yang kedua, peningkatan infrastruktur logistik, mengembangkan pelabuhan jalan dan fasilitas pergudangan untuk memperlancar distribusi barang ke pasar internasional. Investasi pada teknologi pelacakan atau tracking juga penting untuk memastikan efisiensi pengiriman. Lalu ada akses pembiayaan dan insentif, memberikan akses yang lebih mudah terhadap kredit ekspor seperti melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, dan menyediakan insentif pajak bagi perusahaan yang aktif mengekspor, terutama UMKM. Selanjutnya, peningkatan kualitas dan standarisasi, membantu eksportir memenuhi standar internasional dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi. Ini penting agar produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Strategi pemasaran dalam perbedaan perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, ada tata cara jual beli. Dalam perdagangan luar negeri, proses jual beli biasanya melibatkan banyak dokumen seperti invoice, bill of lading, letter of credit, dan sertifikasi lainnya yang mungkin diperlukan oleh negara tujuan. Proses ini juga membutuhkan pemahaman tentang bea cukai, pajak impor, dan standar kepabeanan. Sementara dalam perdagangan dalam negeri, proses jual beli lebih sederhana dan tidak memerlukan dokumen tambahan terkait ekspor impor, karena transaksi berada dalam wilayah hukum yang sama. Yang kedua, negosiasi. Dalam perdagangan internasional, negosiasi lebih kompleks karena melibatkan perbedaan bahasa, budaya, dan standar bisnis. Negosiasi mungkin memerlukan waktu lebih lama dan seringkali membutuhkan perantara atau konsultan untuk menjembatani perbedaan tersebut. Sedangkan dalam perdagangan dalam negeri, proses negosiasi cenderung lebih langsung dan dipermudah karena adanya kesamaan budaya dan bahasa yang meminimalkan risiko miskomunikasi. Ketiga, ada budaya dan bahasa. Dalam perdagangan internasional, perusahaan perlu memahami budaya dan bahasa negara tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan bisnis yang kuat. Hal ini termasuk mempertimbangkan kebiasaan komunikasi, gaya penyampaian, serta preferensi konsumen yang mungkin berbeda secara signifikan dari negara asal. Dalam perdagangan dalam negeri, strategi pemasaran lebih mudah karena budaya, bahasa, dan preferensi konsumen umumnya sudah dipahami dengan baik. Yang keempat, ada hukum dan politik. Perdagangan luar negeri melibatkan berbagai peraturan hukum dan politik yang harus diperhatikan, seperti regulasi tarif, kebijakan proteksi, perjanjian dagang, serta hambatan non-tarif yang berbeda di setiap negara. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan hukum internasional dan peraturan negara tujuan untuk menghindari masalah hukum. Dalam perdagangan dalam negeri,
perusahaan hanya memerlukan mengikuti peraturan hukum yang cenderung lebih familiar dan stabil dibandingkan dengan regulasi internasional yang sering berubah-ubah. Kemudian yang kelima yaitu kurs atau nilai tukar. Dalam perdagangan internasional, perbedaan nilai tukar menjadi faktor yang penting untuk mempengaruhi harga dan keuntungan. Fluktuasi nilai tukar dapat menambah risiko bagi eksportir dan importir karena harga barang bisa berubah tergantung pada kondisi pasar mata uang. Strategi pemasaran dalam hal ini mencakup hedging atau perlindungan terhadap risiko nilai tukar. Di sisi lain, dalam perdagangan dalam negeri, selanjutnya ada comparative advantage. Keunggulan komparatif adalah suatu negara akan mengekspor produk sumber daya relatif berlimpah, murah, dan mengimpor sumber daya yang relatif langka atau mahal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi comparative advantage, yaitu faktor produksi. Labor intensif. Labor intensif adalah istilah untuk jenis kegiatan ekonomi atau industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja manusia dibandingkan dengan penggunaan mesin atau teknologi. Industri yang bersifat labor intensif biasanya membutuhkan banyak pekerja untuk proses produksinya, dan upah tenaga kerja menjadi komponen biaya terbesar. Contohnya meja, sepatu, dan tekstil. Kedua ada kapital intensif. Kapital intensif adalah istilah yang menggambarkan kegiatan ekonomi atau industri yang sangat bergantung pada modal atau aset fisik seperti mesin, teknologi, dan peralatan canggih untuk menjalankan proses produksinya. Industri ini membutuhkan investasi besar dalam bentuk modal untuk memulai dan menjalankan operasional, seperti biaya untuk pembelian mesin, infrastruktur, atau teknologi mutakhir. Sektor seperti pertambangan, minyak dan gas, manufaktur otomotif, serta energi termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya di tingkat pendidikan, ada high edukasi. High edukasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, biasanya minimal pendidikan formal di perguruan tinggi atau kualifikasi setara seperti gelar sarjana, master, atau doktoral. Orang yang high edukasi biasanya memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu dan keterampilan analitis serta kritis yang lebih maju. Tingkat pendidikan yang tinggi ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk mengisi pekerjaan yang lebih kompleks atau teknis, seperti posisi di bidang teknologi, tenaga ahli, sains, penelitian, manajemen, rekayasa genetik, bioteknologi, dan profesionalisme lainnya. Kedua ada low edukasi. Low edukasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, seringkali hanya mencapai tingkat pendidikan dasar atau menengah tanpa kualifikasi pendidikan lanjutan seperti perguruan tinggi. Orang yang low edukasi biasanya memiliki keterampilan teknis atau profesional yang terbatas, sehingga mereka cenderung bekerja di bidang yang tidak memerlukan spesialisasi tinggi, seperti pekerjaan di sektor manufaktur, pertanian, konstruksi, atau pekerjaan manual lainnya, contohnya pengrajin tangan dan lain-lain. Ketiga ada iklim. Iklim tropis. Faktor tropis memengaruhi comparative advantage atau keunggulan komparatif suatu negara melalui berbagai cara. Negara-negara dengan iklim tropis memiliki kondisi alami yang mendukung produksi komoditas tertentu yang sulit atau tidak dapat dibudidayakan di wilayah non-tropis. Berikut adalah beberapa faktor tropis yang memberikan keunggulan komparatif. Tanah di wilayah tropis, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi, sangat cocok untuk pertanian komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit. Wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yang memungkinkan negara-negara di daerah tropis menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan tanaman eksotis, misalnya tanaman rempah, buah tropis seperti pisang, mangga, dan nanas, serta kayu keras bernilai tinggi dapat diekspor dan menjadi sumber devisa. Selanjutnya ada temperate atau iklim. Temperate biasanya memiliki 4 musim dengan perubahan suhu yang moderat, sehingga kondisi ini cenderung mendukung pertanian yang lebih teratur dan prediktif. Musim tanam yang jelas dan rendahnya risiko cuaca ekstrim memungkinkan negara-negara beriklim sedang memiliki comparative advantage dalam produksi pertanian tertentu, seperti gandum, jagung, dan sayuran musiman.
Suhu sedang dan tidak terlalu panas atau dingin dalam iklim temperate seringkali menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, hal ini memungkinkan negara di wilayah temperate untuk memiliki keunggulan dalam sektor industri atau manufaktur yang membutuhkan tenaga kerja intensif dan konsisten. Dengan adanya variasi musim, negara beriklim temperate memiliki comparative advantage dalam produk yang bervariasi sesuai musim, baik dalam sektor agrikultur, pakaian, maupun pariwisata. Keanekaragaman ini memberi mereka kesempatan untuk menawarkan produk dan layanan yang berbeda sepanjang tahun, sehingga mengurangi ketergantungan pada suatu jenis produk atau komoditas. Yang terakhir ada kesimpulan dari tugas ini yaitu bahwa strategi ekspor merupakan elemen penting dalam memasarkan produk ke pasar internasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pemilihan pasar, harga, dan saluran distribusi. Ada 3 jenis pemasaran utama, yaitu ekspor, regional, dan global, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fokus berbeda. Indonesia menghadapi sejumlah kendala dalam ekspor, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, birokrasi kompleks, dan kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional. Dalam perdagangan internasional, strategi pemasaran juga harus menyesuaikan dengan perbedaan tata cara jual beli, negosiasi, budaya, hukum, serta nilai tukar. Keunggulan komparatif suatu negara dipengaruhi oleh faktor produksi seperti intensitas tenaga kerja atau labor intensif dan modal atau kapital intensif, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan iklim yang mendukung komoditas tertentu. Faktor-faktor ini menentukan kekuatan suatu negara dalam bersaing di pasar global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.